Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan ini akan melanjutkan kisah Sudiro season 2, di mana pada episode sebelumnya Sudiro mulai menghadapi serangan gaib yang datang menyerang rumahnya. Oke, bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak ceritanya. Sudiro melangkah maju ke tengah medan gaib yang terbuka lebar. Ajian Sindung Geni yang menyelimuti sukmanya dalam bentuk butiran-butiran api kecil berputar cepat di sekeliling tubuhnya. Debu tanah, pasir, dan serpihan kayu terangkat ke udara lalu berubah menjadi bola-bola api padat berwarna merah tua. Dengan satu hentakan tangan, ia mengarahkan serangan itu ke depan. Bola-bola api itu melesat dan menghantam makhluk-makhluk gaib kiriman secara langsung. Tubuh mereka yang semula berupa bayangan pekat langsung pecah saat terkena hantaman. Ada yang terlempar beberapa depa sebelum akhirnya hancur menjadi serpihan hitam. Ada pula yang meledak di tempat, menyisakan bau sangit dan hawa panas yang menyebar ke sekitar halaman. Beberapa makhluk gaib mencoba melawan. Satu di antaranya melontarkan tombak energi gelap ke arah Sudiro. Namun, Gatra Pawira bergerak cepat. 4 pedang cahayanya berputar dan menebas tombak itu hingga terbelah lalu lenyap di udara. Di sisi lain, Wana Rupa dalam wujud naga putih menerjang dengan tubuh besarnya, menghantam makhluk gaib yang mencoba mendekat, lalu menggigit dan meremukkan tubuh mereka hingga benar-benar hancur. Sementara itu, Kiwana Sela dan Kiwana Taru mengunci gerak lawan, membuat mereka terjebak di satu titik tanpa bisa melarikan diri. Sudiro kembali mengarahkan ajian Sindung Geni. Kali ini api tidak hanya berbentuk bola, tapi berubah menjadi hujan serpihan panas yang jatuh bertubi-tubi. Setiap serpihan yang menyentuh tubuh makhluk gaib langsung membakar inti energi mereka. Dalam hitungan detik, wujud-wujud itu runtuh, mengering, lalu hancur menjadi debu halus yang tersapu angin malam. Sementara itu, di sisi lain desa, Widanu yang tengah berjaga di rumah Mbah Barno merasakan sesuatu yang tidak beres. Awalnya hanya rasa tidak nyaman, seperti udara yang tiba-tiba berat. Dadanya menghangat, nafasnya sedikit berubah. Dia menoleh ke kanan dan kiri, memperhatikan halaman yang sejak tadi tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan mencurigakan. Namun, sukmanya terasa terusik. "Ada apa, Le? Malam ini kok awakmu terlihat gelisah?" tanya Mbah Barno yang tahu jika Widanu sedang tidak baik-baik saja. "Anu Mbah, sepertinya Ndanu gelisah karena Tantri belum juga keluar dari dalam rumah, Mbah." "Hehehe. Ngawur kamu itu, Man. Kamu ini kalau ngomong asal saja," balas Widanu yang terlihat sungkan dengan Mbah Barno. "Opo iya tole? Bukan soal itu, Mbah. Tapi saya merasakan ada sesuatu yang bergerak ke arah desa dan sekarang sedang menuju kemari," balas Widanu menjelaskan dan membuat Mbah Barno serta Rajiman berubah tegang. "Sesuatu opo, Le?" tanya lelaki tua itu penasaran. "Ada serangan gaib ke desa kita, Mbah, dan sepertinya serangan itu sudah terjadi di rumahku," balas Widanu menjelaskan dengan wajah yang tetap terlihat tenang. "Lalu apakah kau ingin pulang dan membantu bapakmu, Le?" tanya Mbah Barno lagi. "Tidak, Mbah, karena sepertinya rumah Simbah juga tidak luput dari serangan itu.
Ucap Widanu yang tentunya membuat kecemasan dan ketakutan mulai menyelimuti pekarangan rumah Mbah Barno. Getaran energi gaib itu semakin jelas, bukan getaran keras, melainkan aliran energi gelap yang menyapu pelan dan menyentuh batas kesadaran. Widanu menggenggam jemarinya perlahan, wajahnya sempat menunjukkan kegelisahan, bukan takut tapi waspada. Dia tahu sesuatu sedang mendekat, mencari celah dan mencari tubuh untuk dijadikan pijakan. Beberapa detik kemudian, kegelisahan itu mengeras menjadi ketegasan. Widanu berdiri dan tanpa berkata apapun dia melangkah ke tengah halaman rumah. Gerakannya membuat Rajiman terlonjak kaget, sementara Mbah Barno masih duduk di serambi rumah dengan merasakan hawa dingin yang merambat hingga ke tulangnya. Udara di halaman mendadak berubah. Angin berhenti berhembus, daun-daun pohon sawo di sudut pekarangan bergoyang sendiri. Lalu, dari balik bayangan pohon itu muncul sosok makhluk gaib menyeramkan dengan tubuh tinggi besar yang dipenuhi bulu hitam kusam. Bahunya lebar dan matanya merah menyala. Sosok itu tidak berusaha bersembunyi, tapi dia melangkah maju, yang membuat tanah bergetar setiap kali kakinya menapak. Rajiman mundur selangkah dengan nafas memburu, serta tubuh yang gemetar. Matanya membelalak menyaksikan wujud yang selama ini hanya dia dengar dari cerita-cerita orang tua. Sedangkan Mbah Barno yang sudah tidak asing lagi dengan makhluk-makhluk seperti itu terlihat siap untuk menghadapi kemungkinan buruk yang akan terjadi. Sementara Widanu justru melangkah maju, tanpa ragu, tanpa teriakan dan tanpa mantra panjang. Tubuhnya langsung diselimuti aliran dari energi Karangwana yang bergerak cepat. Sedangkan ajian Kalamaruta ikut bangkit, membuat langkahnya ringan dan sulit ditangkap mata. Dalam sekejap, jarak di antara mereka terpangkas. Dan tanpa ragu, Widanu menghantamkan telapak tangannya ke arah dada makhluk gaib itu. Benturan keras terdengar nyata, makhluk gaib itu terdorong beberapa langkah ke belakang, menghantam batang pohon sawo hingga kulit kayunya pecah. Tapi dia bangkit kembali, mengaum keras lalu menerjang dengan kedua lengannya yang terangkat. Widanu menghindar ke samping, tanah tempat dia berdiri sebelumnya retak akibat hantaman. Dia berputar, mengambil segenggam tanah, lalu dengan ajian Sindung Geni yang telah dia kuasai, butiran tanah itu berubah menjadi senjata panas. Serangan itu melesat dan menghantam bahu serta kepala makhluk gaib tersebut. Asap tipis mengepul, disertai bau hangus yang menusuk. Makhluk itu meronta dan mencoba mencengkram Widanu, namun Widanu bergerak lebih cepat. Dengan satu loncatan, dia berada di belakangnya lalu menghantam punggung makhluk itu dengan tendangan keras yang dilapisi energi angin. Tubuh besar itu terhuyung, jatuh berlutut, lalu dihantam sekali lagi hingga ambruk ke tanah. Di hadapan Mbah Barno dan Rajiman, makhluk gaib itu perlahan kehilangan bentuk. Tubuhnya mengering, bulunya rontok, lalu berubah menjadi gumpalan hitam yang akhirnya hancur menjadi debu dan tersapu angin malam. Halaman rumah kembali sunyi, dan Widanu berdiri tegak dengan nafasnya yang tetap teratur. Dia menoleh ke arah Mbah Barno dan Rajiman yang terpaku antara kagum dan takut, menyadari bahwa apa yang baru saja mereka saksikan bukan ilusi, bukan mimpi, melainkan pertempuran nyata di hadapan mata mereka sendiri. Dan malam itu di rumah Mbah Barno, Widanu tidak lagi dipandang sebagai sekedar anak muda yang berjaga malam, melainkan sebagai sosok yang benar-benar berdiri di garis depan ketika kegelapan datang mencari mangsa. "Mbah, apa saat ini aku sedang bermimpi, Mbah?" gumam Rajiman sambil menepuk-nepuk pipi gempalnya. "Aku sendiri tidak tahu, Le, apakah ini mimpi atau nyata. Tapi seumur hidupku, baru kali ini aku menyaksikan ada orang yang bertarung melawan makhluk gaib. Dan orang itu dapat dengan mudah mengalahkannya, Le, serta memusnahkan makhluk gaib tersebut," balas Mbah Barno dengan suara lirih.
Widanu menurunkan tangannya perlahan, sisa-sisa energi yang tadi menyelimuti tubuhnya memudar, kembali menyatu dengan nafas dan denyut nadinya. Dia menoleh lagi ke arah Rajiman dan Mbah Barno yang masih terpaku di serambi rumah. Rajiman kembali menepuk pipinya sekali lagi, lebih keras dari sebelumnya. Dan dengan perasaan yang bercampur aduk, dia kembali bergumam. "Ini bukan mimpi, Mbah, tapi ini nyata. Benar-benar seperti adegan dalam film-film, Mbah," ucap Rajiman sambil menatap ke arah Widanu. Mbah Barno tidak langsung menjawab. Dia melangkah keluar dari serambi rumahnya sambil memandang tanah pekarangan yang masih menyisakan bekas retakan dan serpihan kayu. Wajah tuanya terlihat pucat, namun sorot matanya menyimpan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. "Kalau ini hanya mimpi, ndak mungkin tanahnya retak seperti ini, Man," ujar Mbah Barno pelan. "Sudah, Mbah, ndak usah dipikirkan. Yang penting kita semua selamat dan tidak tersentuh oleh energi gaib dari makhluk-makhluk kiriman itu," ucap Widanu dengan suaranya yang datar, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah hal biasa baginya. Rajiman menatap Widanu dengan mata yang membulat. "Wah, ternyata kamu orang sakti, Dan. Kamu benar-benar bisa mengalahkan genderuwo," sahut Rajiman penuh kekaguman. "Sudahlah, Man, tidak perlu dibahas lagi. Dan tolong jangan ceritakan kejadian malam ini pada siapapun," balas Widanu yang kini malah terlihat tegang. "Terima kasih, Le. Jika saja malam ini kau tidak ada di sini, Simbah tidak tahu harus berbuat apa," ucap Mbah Barno yang kembali mengajak Widanu duduk di serambi rumahnya. "Iya, Mbah, sama-sama. Itu kan memang sudah tugas saya," balas Widanu singkat. "Berarti apa yang terjadi di rumahmu mungkin jauh lebih parah dari ini ya, Le?" tanya Mbah Barno penasaran. "Sepertinya begitu, Mbah. Dan selain di rumah Bapak serta di sini, makhluk-makhluk itu sudah menyerang rumah warga lainnya," balas Widanu yang membuat keadaan semakin menegang. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Le?" tanya Mbah Barno dengan wajah yang mulai diselimuti rasa takut. "Saya akan pergi ke rumah orang-orang yang terkena serangan-serangan gaib ini, Mbah. Tapi sebelum itu, saya akan membuat pagar gaib pelindung dulu, yang akan menjadi tameng rumah ini," balas Widanu yang membuat Mbah Barno sedikit tenang. "Apa aku perlu ikut, Le?" tanya Mbah Barno penasaran. "Ndak usah, Mbah. Sampean sebaiknya tetap di dalam rumah dan jangan keluar," balas Widanu dengan tegas. "Awakmu ikut aku, Yoman, karena mungkin ada orang yang belum mengenal aku," imbuhnya lagi sambil menatap ke arah Rajiman yang tampak tegang. Setelah menjelaskan apa yang akan dilakukannya, Widanu berdiri di tengah pekarangan rumah Mbah Barno. Dia menundukkan kepala sejenak, mengatur nafas, lalu menjejakkan telapak kakinya ke tanah dengan mantap. Dari titik pijakannya, getaran halus menjalar ke sekeliling halaman, menyusup ke bawah rumah lalu merambat ke tiang-tiang kayu tua dan menyelimuti dinding rumah tanpa meninggalkan jejak yang bisa dilihat mata biasa. Tangannya bergetar perlahan, membentuk rangkaian gerakan sederhana. Tidak ada cahaya mencolok, tidak pula ada suara yang menggelegar. Udara di sekitar rumah terasa berubah lebih berat, lebih padat, seolah-olah ada lapisan tak terlihat yang mengunci tempat itu. Angin yang semula berhembus bebas mendadak terhenti tepat di batas halaman, yang membuat lampu pijar di serambi rumah kembali menyala terang dan tenang. Widanu berputar satu kali mengelilingi rumah Mbah Barno untuk menegaskan batas pelindung yang baru dia bangun. Energi itu menempel pada tanah, kayu, dan atap rumah, menyatu dengan keberadaan tempat itu sendiri. Segala niat buruk yang mencoba mendekat akan tertahan sebelum sempat menembus pekarangan. Mbah Barno hanya bisa menyaksikan dari dalam rumah dengan nafas tertahan. Dia tidak melihat apapun yang aneh, namun dia merasakan perubahan itu dengan jelas. Rasa sesak yang tadi menghimpit dadanya perlahan mengendur, digantikan ketenangan yang sulit dijelaskan.
Selesai dengan pagar gaibnya, Widanu melangkah menuju batas pekarangan rumah. Rajiman yang sejak tadi berdiri kaku segera menyusul sambil menggenggam tongkat kayunya erat-erat. Wajah pemuda bertubuh gempal itu masih menyisakan ketegangan, namun ada tekad baru yang mulai tumbuh di balik matanya. Mereka meninggalkan halaman rumah Mbah Barno, menembus jalan desa yang mulai sunyi. Beberapa rumah tampak tertutup rapat, sementara dari kejauhan terdengar suara gaduh dan teriakan samar, tanda bahwa serangan gaib sudah terjadi di tempat lain. Widanu mempercepat langkah, sorot matanya tajam mengarah ke sumber kekacauan. Rajiman berusaha menyesuaikan langkahnya, nafasnya agak memburu, tapi dia tidak tertinggal. Meski gerakannya masih canggung, tapi keberaniannya kali ini bukan sekedar ikut-ikutan. Dia tahu, malam ini dia berjalan di sisi seseorang yang sedang berdiri di garis depan melindungi desa yang selama ini dia sebut rumah. Di bawah langit karang anom yang gelap dan berawan, Widanu serta Rajiman bergerak dari satu rumah ke rumah lain, menuju pusat-pusat gangguan yang tersisa. Malam masih panjang, dan bagi mereka berdua itu baru awal dari tugas yang akan mengubah cara warga memandang ancaman dan harapan. Sementara itu, di dalam rumah Mbah Barno, suasana terasa jauh lebih tenang. Tantri terlihat mondar-mandir di ruang tengah, tangannya saling menggenggam dengan gelisah, sambil sesekali berhenti di dekat jendela dan mengintip ke arah halaman yang kini tampak sunyi, lalu kembali berjalan tanpa tujuan. Wajahnya pucat dan matanya menyimpan kecemasan yang sulit disembunyikan. "Mbah, apakah Widanu benar-benar ndak apa-apa?" Tanyanya pelan sambil menoleh ke arah Mbah Barno yang duduk di kursi kayu dekat tiang rumah. Mbah Barno mengangkat kepalanya perlahan, keriput di wajahnya tampak lebih dalam dari biasanya. "Widanu itu bocah kuat, Nduk," ujarnya mencoba menenangkan. "Apa yang baru saja Simbah lihat, ndak sembarang orang bisa melakukannya." Imbuh Mbah Barno menjelaskan. Bu Asih yang sejak tadi duduk sambil memegangi cangkir teh yang sudah dingin ikut menyaut dengan suara yang bergetar. "Tapi tetap saja Pak D, dia itu masih muda. Dari tadi hati saya tidak tenang. Rasanya seperti ada yang nyentak-nyentak di dada," ucap Bu Asih yang merasa khawatir dengan Widanu. "Pemuda itu bukan orang sembarangan, Duk. Sama seperti kedua orang tuanya yang memiliki banyak ilmu-ilmu kebatinan. Selain itu, katanya mereka sering keluar masuk alam gaib," balas Mbah Barno sambil menatap ke arah langit-langit rumahnya. "Dan nanti setelah desa ini kembali aman, aku akan meminta Widanu mengantarku ke tempat yang selama ini menjadi rumahku, Nduk." Imbuh Mbah Barno yang membuat Tantri dan Bu Asih terkejut mendengarnya. "Apa itu berarti sampean akan kembali tertidur seperti dulu lagi, Pak D?" tanya Bu Asih dengan wajah tegang. "Semoga saja Widanu atau Sudiro dapat membawa serta ragaku ke alam itu, Nduk. Jadi kalian tidak perlu repot mengurusi jasadku lagi," balas Mbah Barno sambil tersenyum. "Dan semoga malam ini tidak terjadi apa-apa pada Widanu, Mbah," ucap Tantri dengan suara lirih. Di sisi lain di alam gaib tempat pertarungannya, Sudiro dikejutkan dengan kemunculan sosok makhluk yang memiliki energi sangat besar. Tubuh makhluk berwujud kera raksasa setinggi pohon kelapa itu berbulu hitam dan bergerak seperti asap. 4 lengannya mencengkram 2 gada besar serta 2 rantai hitam yang terus bergetar. Taring panjangnya saling bergesekan, menimbulkan suara kasar yang menggema ke segala penjuru alam gaib. Mengetahui lawannya memiliki kekuatan besar, Sudiro segera merapal ajian Jagat Pangreksa, ajian pelindung tingkat tinggi yang didapatnya dari sosok Bolorejo, sang penjaga gerbang lembah Segoro Geni. Benturan 2 energi besar itu membuat angin malam di dunia nyata mendadak bertiup kencang.
Pepohonan di sekitar rumah Sudiro bergoyang tanpa sebab yang jelas, dedaunan beterbangan dan suara aneh seperti dengungan rendah terdengar hingga radius yang jauh. Beberapa warga terbangun dari tidurnya dengan dada berdebar, tanpa tahu apa yang sedang bertarung di atas kepala mereka. Saat makhluk kera itu menghantamkan dadanya ke tanah, gelombang kekuatan menyebar luas, membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Getarannya menembus batas alam, menjelma di dunia nyata sebagai guncangan halus yang terasa pada dinding dan lantai rumah. Rantai hitam melesat membelah udara gaib dengan kecepatan tinggi. Sudiro menarik nafas panjang, lalu mengeluarkan ajian Sabandung Hiji. Seketika tubuhnya terbelah menjadi 3 wujud identik, 1 wujud utama dan 2 bayangan hidup yang sama padat dan sama kuat. Salah satu wujud Sudiro menangkap rantai itu tepat di udara. Tarikan keras dari makhluk raksasa membuat ruang gaib berderak, namun Sudiro tidak terhuyung. 2 wujud lainnya bergerak bersamaan, yang satu menghindari ayunan gada yang menghantam tanah gaib hingga tercipta gelombang energi berlapis-lapis. Sementara yang lain menghantam tubuh kera raksasa itu dengan pukulan penuh tenaga. Benturan itu tidak merusak apapun di dunia nyata, tapi di alam gaib suara ledakannya memekakan telinga. Angin di sekitar rumah Sudiro berputar kencang dan suara seperti raungan jauh terdengar hingga ke ubun-ubun kepala. Makhluk kera itu tampak mengamuk semakin liar. Keempat lengannya bergerak serempak, gada dan rantai menyerang tanpa jeda. Serangan bertubi-tubi menghantam ketiga wujud Sudiro, namun ajian Jagat Pangreksa menahan semuanya. Meski tekanan besar membuat lapisan pelindung gaib itu bergetar hebat. Wujud asli Sudiro memperkuat kuda-kudanya. Lalu, dengan gerakan cepat, ajian Sindung Geni dilepaskan. Debu-debu halus seketika berubah menjadi butiran api, lalu menyelimuti ketiga wujudnya. Dan ketika Sudiro menggerakkan kedua tangannya, bola-bola api melesat menghantam tubuh makhluk kera raksasa itu. Setiap hantaman memusnahkan bagian tubuh gaibnya menjadi debu hitam yang langsung tersapu arus energi. Makhluk itu berusaha bertahan sambil memutar rantainya sebagai perisai. Namun kekuatannya mulai tergerus, dan dengan satu gerakan serempak, 2 wujud Sudiro menahan lengan makhluk itu lalu mengunci pergerakannya. Sedangkan Sudiro yang asli maju ke depan, memukulkan telapak tangannya yang berisi ajian Sindung Geni. Hantaman terakhir dilepaskan tepat ke inti sukma makhluk kera raksasa itu. Tubuh sosok itu runtuh seketika. Api melahap seluruh wujudnya, menghancurkan tulang, daging, dan senjatanya menjadi debu halus yang menghilang bersama arus energi hitam. Di dunia nyata, gema pertempuran gaib Sudiro makin terasa. Dari kejauhan, suara benturan berat terdengar berulang seperti besi besar dipukul dengan tenaga penuh, disusul pekikan panjang yang tidak menyerupai suara manusia maupun hewan yang dikenal. Angin berhembus tiba-tiba, kencang lalu berhenti mendadak, dan membawa hawa panas yang membuat dada sesak. Di beberapa sudut desa, daun-daun kering berputar tanpa arah. Pintu dan jendela bergetar pelan, dan siapapun yang masih terjaga merasakan bulu kuduknya meremang tanpa tahu sebabnya. Malam di desa Karang Anom berubah menjadi malam yang sangat mencekam, seolah desa itu sedang berada tepat di bawah bayang-bayang pertempuran besar yang tak kasat mata. Di sisi lain desa, Widanu dan Rajiman akhirnya tiba di rumah yang paling dekat dengan sumber gangguan. Begitu melewati ambang pintu, udara di dalam rumah terasa berbeda. Panas dan pengap seperti ruangan tertutup yang lama terbakar matahari. Namun bercampur bau tajam yang membuat nafas semakin tersengal. Lampu rumah berkedip beberapa kali, seakan ada sesuatu yang mengganggu aliran listriknya. Di lantai rumah, Pak Santoso menggeliat hebat menahan sakit. Tubuh lelaki paruh baya itu menegang kaku, punggungnya melengkung tak wajar seolah ada sesuatu yang menarik tulang-tulangnya dari dalam. Matanya memerah pekat, hampir tanpa putih. Urat-urat di lehernya menonjol keras dan rahangnya mengatup begitu kuat
hingga terdengar bunyi gesekan gigi. Nafasnya tersengal pendek, diselingi suara geraman rendah yang terdengar asing, namun bukan sepenuhnya suara manusia. Tangis pun pecah dari sudut ruangan. Istri Pak Santoso berlutut di dekat dinding dengan tubuh yang gemetar. Suaranya lirih, hampir habis. Dia meratap sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Pak, sampean kenapa toh, Pak?" ucapnya sambil menangis. Melihat Widanu dan Rajiman datang, pandangannya lalu beralih pada dua pemuda itu dengan penuh harap dan ketakutan. "Le, tolong Le, jangan biarkan Pak D kenapa-napa," imbuhnya dengan suara bergetar. Widanu tidak menjawab dengan kata-kata, dia hanya mengangguk singkat lalu segera berlutut di samping Pak Santoso. Dengan satu gerakan tenang, dia memberi isyarat pada Rajiman agar mundur dan berjaga di dekat pintu. "Man, awakmu di situ saja ya, jangan mendekat," ucap Widanu singkat. Rajiman menelan ludah, wajahnya pucat sambil melangkah mundur, lalu berhenti di samping pintu. Iya, Dan. Tapi kalau dia tiba-tiba melompat ke sini, aku lari kemana ya?" Gumamnya dengan wajah panik, lalu melirik ke sekeliling seolah mencari tempat yang aman. "Ini rumah orang, Dan. Aku ndak enak kalau harus lompat lewat jendela," imbuh Rajiman yang semakin ketakutan. Widanu sama sekali tidak menoleh, dia tetap fokus dan mulai menempelkan telapak tangannya tepat di dada Pak Santoso. Sentuhannya mantap, tidak kasar, dan seolah sedang menahan sesuatu agar tidak meledak keluar. Setelah itu, Widanu menutup mata dan mengatur nafas perlahan, hingga denyut energinya mulai selaras dengan tubuh Pak Santoso yang mulai berguncang. Tanpa teriakan dan tanpa mantra keras, ajian Segara Tirta dilepaskan. Getaran halus menjalar dari telapak tangan Widanu, menembus dada Pak Santoso, lalu masuk ke lapisan terdalam raganya. Seketika tubuh Pak Santoso bergetar hebat. Rahangnya bergerak tak terkendali, lengannya menegang, dan dari tenggorokannya keluar suara serak yang panjang, seperti sesuatu yang ditarik keluar dengan paksa. "Eling, Pak, eling, nyebut sing eling," ucap istri Pak Santoso terisak dan memeluk lututnya sendiri. Rajiman menutup setengah wajahnya dengan tangan, lalu tubuhnya gemetar menahan rasa takut. "Dan, iku suara apa, Dan? Kok kayak ember diseret di atas batu?" ucapnya dengan suara gemetar. "Apa Pak Santoso ndak kenapa-napa, Dan? Kalau dia mati gimana?" imbuhnya lagi yang semakin menambah rasa ngeri. Namun Widanu tetap tenang dan tidak menanggapi ucapan Rajiman. Tekanan ajian dia tingkatkan perlahan, bukan untuk menghancurkan melainkan mencabut. Energi gelap di dalam tubuh Pak Santoso meronta keras, membuat udara di ruangan terasa bergetar. Namun sedikit demi sedikit perlawanan itu melemah. Energi hitam mulai terurai, tercerabut lalu luruh seperti asap hitam yang memudar di udara. Hawa panas di dalam rumah berangsur turun dan udara menjadi lebih ringan dan dingin. Pak Santoso terbatuk keras beberapa kali lalu tubuhnya terkulai lemas. Matanya berkedip, merahnya memudar perlahan. Nafasnya kembali teratur, dalam dan berat. Dia terdiam sejenak lalu menarik nafas panjang, tanda kesadarannya telah kembali. "Pak, sampean wis eling, Pak. Sampean wis sadar," bisik istrinya sambil merangkak mendekat. Widanu menarik tangannya dan bangkit perlahan. Bersamaan dengan itu, Rajiman segera maju satu langkah, walau wajahnya masih terlihat waspada. "Apa sudah beres, Dan?" tanyanya dengan hati-hati. "Iya, Man. Pak D ini sudah sadar dan sekarang kondisi aman," balas Widanu sambil mengusap keringat di dahinya. "Alhamdulillah, untung aku nggak pingsan loh, Dan," ucap Rajiman lagi. "Iya, Man, kamu memang hebat," balas Widanu singkat. "Sekarang kita cari rumah lain yang mengalami gangguan, Man."
imbuh Widanu yang membuat Rajiman terkejut. Setelah memastikan nafas Pak Santoso benar-benar kembali normal dan rona wajahnya kembali wajar, Widanu berdiri di hadapan pasangan itu dengan suara tenang namun tegas. Dia menjelaskan bahwa gangguan telah terangkat dan rumah itu sekarang aman. Istri Pak Santoso masih terisak, namun kini tangisnya bercampur rasa lega. Tanpa menunda lebih lama, Widanu melangkah keluar rumah yang diikuti Rajiman di belakangnya. Begitu kakinya menginjak halaman, tubuh Widanu seketika menegang. Udara di sekelilingnya terasa berbeda, lebih berat lagi dan lebih pekat. Dari arah utara desa, ada tarikan kuat yang menggerakkan nalurinya. Energi hitam itu tidak menyebar seperti sebelumnya, tapi dia berkumpul, berdenyut, dan jelas menunjukkan pusatnya. Widanu menghela nafas panjang lalu berlari meninggalkan rumah Pak Santoso dengan langkah cepat dan ringan, nyaris tanpa suara. Rajiman yang sempat tertinggal di belakang segera menyusul, namun Widanu sudah lebih dulu menghilang di tikungan jalan. Walau belum tahu rumah siapa yang akan dituju, tapi tujuan Widanu jelas, yaitu menyelamatkan warga desa yang terkena imbas dari serangan gaib malam itu. Semakin mendekat, getaran energi hitam terasa semakin kasar. Widanu dikejutkan dengan halaman rumah Mbah Minto yang tampak berantakan. Dari dalam rumah terdengar suara gaduh, bukan suara perkelahian biasa, melainkan benturan benda disusul teriakan parau yang saling bersautan. Widanu menerobos masuk. Di dalam rumah ada dua pemuda yang seharusnya berjaga, tapi justru menjadi pusat kekacauan. Widanu berhenti di ambang pintu, pandangannya menyapu cepat, membaca aliran energi yang menyelimuti keduanya. Energi gelap itu berbeda dari yang merasuki Pak Santoso. Yang ini lebih liar dan lebih kasar, seolah sengaja dilepas untuk menciptakan kekacauan dan saling melukai. Widanu, untung awakmu datang, Le. Simbah sudah berusaha menyadarkan mereka, tapi Simbah tidak mampu, ucap Mbah Minto dengan suara bergetar. Iya Mbah, balas Widanu singkat. Tanpa ragu, Widanu melangkah masuk. Telapak kakinya menghentak lantai kayu yang menghasilkan bunyi keras yang menggema di ruangan itu. Getaran ajian langsung dilepaskan yang membuat udara di dalam rumah Mbah Minto semakin berdesir keras. Kedua pemuda yang tidak sadarkan diri itu sama-sama tersentak, tubuh mereka berhenti bergetar sesaat, seolah tali yang menarik mereka mendadak ditahan. Widanu berdiri tegak di antara keduanya, nafasnya tenang, sorot matanya tajam dan terkunci. Malam itu di rumah Mbah Minto, pertempuran lain baru saja dimulai. Lebih berbahaya karena yang menjadi medan bukan hanya raga, melainkan jiwa dua pemuda yang masih bisa diselamatkan. Sementara itu di pusat pertarungan, ruang tak kasat mata di sekitar rumah Sudiro terus mengembang, membentuk kubah gaib yang berdenyut kencang. Lapisan demi lapisan alam halus tersingkap paksa memperlihatkan jalur-jalur energi lama yang selama ini tertimbun oleh waktu dan pengabaian. Tanah Karang Anom seakan mengeluh, udara menjadi berat, menekan dada, dan setiap hembusan nafas membawa getar asing yang membuat bulu kuduk meremang. Di tengah pusaran cahaya merah membara, hijau kusam dan hitam pekat yang saling beradu, satu sosok sukma muncul diikuti beberapa sukma lain dari para dukun sakti yang menjadi senjata Lurah Marno. Sosok itu tampil lebih jelas dibanding sukma-sukma dukun lain. Dia berwujud lelaki tua dengan tubuh kurus memanjang, rambutnya putih terurai hingga punggung, wajahnya berkerut dalam dan matanya cekung namun menyala dengan sorot yang tajam dan penuh perhitungan. Dia bukan sukma biasa, karena dari caranya berdiri dan dari tekanan yang dipancarkannya jelas bahwa dia adalah seseorang yang telah lama menempuh jalan ilmu hitam tingkat tinggi dan memilih menyimpang. Aku belum pernah berhadapan langsung dengan orang biasa yang memiliki kesaktian tinggi seperti sampean, Mas. Selain itu, sampean juga memiliki makhluk-makhluk gaib perewangan yang sangat kuat dan juga sakti,
ujar sosok dukun tua itu. Dalam hidupku, aku sebenarnya tidak pernah ingin berurusan dengan orang-orang pemilik ilmu hitam, Ki. Tapi entah mengapa, kehidupanku selalu berjalan beriringan dengan hal itu, balas Sudiro dengan tegas. Kalau begitu aku peringatkan, sebaiknya sampean pergi dari desa ini, daripada sampean menyesali nasib yang akan ditulis malam ini, ujar sosok dukun tua itu lagi sambil tersenyum sinis. Kalau begitu kita lihat saja, Ki, nasib siapa yang buruk malam ini, balas Sudiro sambil memperkuat ajian jagat pangreksa. Setelah itu, tanpa aba-aba lagi, sukma lelaki tua itu mengangkat tangannya. Ruang di sekelilingnya mengeras, lalu tekanan gaib menghantam Sudiro seperti tembok tak kasat mata. Tanah di alam halus bergetar, memantul, namun tubuh Sudiro tetap berdiri tegak. Ajian jagat pangreksa berdenyut, membentuk lapisan pelindung rapat yang menahan hantaman itu tepat di depan dadanya. Serangan berikutnya datang lebih cepat. Lelaki tua itu menghimpun energi hitam kedua di telapak tangannya, memadatkannya hingga berbentuk bola gelap, lalu melemparkannya bertubi-tubi. Setiap bola menghantam perisai gaib Sudiro dengan dentuman berat, memercikan serpihan energi yang menyambar ke segala arah. Kubah gaib bergetar keras namun tidak runtuh. Sudiro membalas dengan melepaskan ajian Sindung Geni tanpa sedikit pun keraguan. Api gaib menyelimuti tubuhnya, memancar dari telapak tangan dan menghantam langsung ke tubuh sukma lelaki tua itu. Benturan terjadi nyata, keras dan membuat wujud sang dukun terlempar ke belakang, berguling di udara sebelum kembali menegakkan diri. Namun dia tidak hancur, dia malah tertawa seolah mengejek. Dan hal itu menandakan tingkat kesaktian yang tidak bisa diremehkan. Pertarungan mereka berubah menjadi duel murni kekuatan dan kendali. Lelaki tua itu menyerang dengan pola cepat dan kejam, menusuk, menghimpit, dan menghancurkan. Sudiro menahan setiap serangan itu lalu membalas dengan hentakan Sindung Geni yang semakin padat dan terarah. Setiap benturan melahirkan gelombang kejut yang merambat hingga ke batas-batas desa, membuat pepohonan di dunia nyata bergoyang meski tak ada angin. Sementara itu, di lapisan medan gaib yang lain, Gatra Pawira masih bertempur tanpa jeda. Sosok penjaga gaib itu bergerak laksana bayangan. Setiap ayunan tangannya menghantam makhluk-makhluk gaib kiriman, memecah wujud mereka menjadi serpihan energi yang langsung tersedot kembali ke tanah. Tidak ada amarah di sana, hanya tugas yang dijalankan tanpa ragu. Dia membersihkan satu persatu ancaman yang mencoba menembus batas Karang Anom. Di saat yang hampir sama, sebuah getaran halus namun mendesak merambat dari arah lain desa. Panggilan itu tidak berupa suara, melainkan getaran sukma yang dikenal baik oleh Wanarupa. Dan tanpa perlu perintah, sosok itu menoleh lalu melesat cepat meninggalkan medan pertempuran utama. Tubuh gaibnya memanjang, menyatu dengan arus bayangan, bergerak menembus lapisan ruang menuju sumber yang memanggilnya. Widanu memanggilku, Diro, ucap Wanarupa melalui telepatinya kepada Sudiro. Pergilah Rupa, jaga Widanu baik-baik, balas Sudiro dengan tenang. Kepergian Wanarupa tidak melemahkan pertahanan, tapi justru sebaliknya. Medan pertarungan Sudiro semakin terkonsentrasi. Duel dengan dukun sakti itu memasuki tahap yang menentukan. Api Sindung Geni kini menebal, menyatu dengan kehendak Sudiro. Setiap langkahnya mantap, dan setiap serangannya sangat terarah. Di bawah kubah gaib yang mengembang di atas Karang Anom, keseimbangan sedang dipertaruhkan. Dan malam itu tidak ada lagi keraguan. Pertarungan ini bukan sekedar serangan balasan, melainkan pemutusan jalur kekuasaan gelap yang selama ini mencekram desa dari balik bayangan. Sementara itu di rumah Mbah Minto, suasana telah berubah menjadi semakin kacau sejak beberapa saat sebelumnya.
Dua pemuda yang kehilangan kesadarannya semakin sulit ditenangkan. Pemuda bernama Pardi yang tubuhnya kecil namun berotot, berdiri di tengah ruangan dengan dada naik turun cepat. Otot-otot lengannya menegang tak wajar, urat-urat menonjol seperti tali yang ditarik paksa. Matanya melotot, putihnya nyaris lenyap. Dan dari mulutnya keluar suara berat yang tidak sepadan dengan tubuhnya. Di sisi lain, Warno yang bertubuh tinggi kurus bergerak mondar-mandir dengan langkah tak seimbang. Tubuhnya meliuk-liuk aneh seperti digerakkan dari belakang. Tangannya sesekali menghantam dinding, membuat papan kayu berderak. Rambutnya yang lepek menempel di kening, wajahnya pucat namun bibirnya menyunggingkan senyum kosong yang membuat siapapun merinding. Beberapa warga mundur ke sudut rumah. Mbah Minto ikut berusaha menenangkan keadaan, namun hawa panas dan pengap membuat kata-katanya seolah tenggelam sebelum sampai ke telinga siapapun. Widanu yang dibuat kesulitan pun akhirnya memutuskan untuk memanggil Wanarupa melalui telepatinya. Dan tidak lama kemudian sosok makhluk gaib yang telah lama menemaninya itu muncul. Wanarupa datang dengan wujud nyata. Tubuhnya tinggi besar, baunya lebar, posturnya tegap seperti prajurit kerajaan. Kulitnya sawo matang, wajahnya tampan dan sorot matanya dalam serta tenang namun tajam. Rambutnya hitam tergerai rapi hingga tengkuk. Tidak ada aura mengancam dari dirinya. Namun kehadirannya saja sudah cukup membuat udara di sekitarnya merapat dan tertata. Tanpa sepatah kata pun, Wanarupa melangkah masuk. Dalam satu gerakan cepat, dia sudah berada di depan Pardi. Tangan besarnya mencengkram bahu dan lengan pemuda itu, yang seketika membuat tubuh Pardi berhenti bergerak. Otot-ototnya masih menegang, tapi tidak lagi bisa memberontak. Pardi menjerit bukan dengan suaranya sendiri, tapi suara itu terdengar berat, parau, dan penuh kebencian. Namun Wanarupa tidak bergeming. Cengkeramannya mantap seperti jangkar yang menahan badai. Orang-orang yang ada di dalam rumah membeku menatap sosok asing itu dengan wajah pucat. Beberapa warga saling beradu pandang, bingung dan takut. Mereka tidak mengenali lelaki itu dan tidak ada yang melihatnya datang. Dia seolah muncul begitu saja di tengah kekacauan. Sementara perhatian semua orang tersedot pada Wanarupa, Warno tiba-tiba berteriak dan ambruk ke lantai. Tubuhnya bergetar hebat, punggungnya melengkung, nafasnya tersengal seperti tersedak sesuatu dari dalam. Saat itulah Widanu bergerak. Dia berlutut di antara Pardi dan Warno. Lapak tangannya menyentuh lantai, nafasnya diatur dan diturunkan lalu dilepas dalam irama yang berbeda. Ajian Segara Tirta mengalir lebih dulu, dingin, tenang, dan dalam. Getarannya menyebar seperti air laut yang menenangkan arus liar. Energi gelap di dalam tubuh Pardi dan Warno bereaksi keras. Dia tidak suka ketenangan itu dan meronta, berusaha mempertahankan cengkramannya. Widanu tidak berhenti. Ajian Kalamaruta menyusul, cepat dan tajam. Getaran angin gaib menerobos lapisan energi gelap, memaksa keluar apa yang bukan milik raga mereka. Tekanan meningkat, bukan menghancurkan melainkan mengusir. Wanarupa memperkuatnya. Dari genggamannya pada tubuh Pardi, dia menyalurkan tekanan energinya, memutus jalur pengikat antara sukma pemuda itu dengan makhluk yang merasukinya. Pardi menjerit sekali lagi, tubuhnya tersentak, lalu terkulai lemas di tangan Wanarupa. Pada saat yang sama, Warno memuntahkan nafas panjang disertai kabut hitam tipis dari mulutnya. Tubuhnya jatuh lunglai ke lantai, tak bergerak, namun nafasnya mulai teratur. Widanu menarik nafas panjang dan bangkit. Wanarupa melepaskan Pardi dengan hati-hati lalu berdiri tegak di samping Widanu. Keduanya diam, memastikan tidak ada sisa energi gelap yang tertinggal. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Barulah setelah itu bisik-bisik terdengar. Tatapan bingung, kagum, dan takut tertuju pada dua sosok yang berdiri di tengah ruangan. Widanu yang masih muda dan lelaki asing bertubuh besar yang entah dari mana datangnya. Namun satu hal yang pasti dirasakan semua orang di rumah Mbah Minto malam itu.
Kekacauan telah berhenti, dan untuk pertama kalinya sejak serangan gaib itu dimulai, mereka benar-benar merasa aman. Sosok lelaki bertubuh tegap yang tidak lain adalah Wanarupa menoleh ke arah Widanu. Tidak ada kata yang diucapkan, hanya satu anggukan pelan, singkat namun syarat makna. Widanu membalasnya dengan tatapan mantap, seolah memahami isyarat yang tak perlu dijelaskan. Wanarupa lalu berbalik, langkahnya cepat dan senyap ketika keluar dari rumah Mbah Minto. Begitu kakinya menginjak pekarangan rumah, cahaya lampu tak lagi menyentuh tubuhnya secara utuh. Dia bergerak menuju sisi rumah yang paling gelap ke arah bayangan pepohonan tua. Beberapa langkah sebelum benar-benar lenyap dari pandangan mata manusia, wujudnya mulai memudar. Garis-garis tubuhnya kabur, menyatu dengan gelap, lalu hilang sepenuhnya. Di lapisan lain di pusat medan gaib yang mengembang di sekitar rumah Sudiro, kehadiran kembali Wanarupa terasa seperti gelombang baru yang menghantam dari sisi timur. Medan pertempuran telah mencapai puncaknya, ruang tak kasat mata bergetar keras. Lapisan-lapisannya saling bertumpuk dan robek memperlihatkan pusaran energi yang saling menghantam tanpa henti. Sudiro masih berdiri tegak tanpa sedikit pun kelelahan. Ajian Jagat Pangreksa menyelimuti sukma dan raganya membentuk lapisan perlindungan yang kokoh. Setiap serangan yang menghantamnya, baik berupa tekanan energi, hantaman sukma, maupun tusukan dari senjata pusaka, terpental dan pecah sebelum menyentuh inti sukmanya. Di hadapannya, sosok sukma dukun tua itu berusaha bertahan. Wujudnya bergetar hebat, garis wajahnya berubah-ubah, menampakkan usia dan ilmu yang telah lama dia kumpulkan. Sosok itu menghimpun sisa kekuatan, membentuk tekanan terakhir, dan mencoba menerobos pertahanan Sudiro. Namun, Sudiro melangkah maju. Sindung geni dilepaskan tanpa ragu, membawa butiran debu gaib di sekeliling medan pertempuran yang memadat lalu berubah menjadi puluhan bola api kecil yang melayang sesaat sebelum melesat serempak. Energi itu langsung menghantam tubuh sukma dukun tua tersebut. Tidak ada teriakan dan tidak ada perlawanan lanjutan. Wujud itu pecah dari dalam, hancur menjadi serpihan halus yang langsung terbakar dan luruh menjadi debu tak bermakna. Pada saat yang sama, Gatrapawira yang berhadapan langsung dengan makhluk-makhluk gaib kiriman yang tersisa, melesatkan pedang-pedang cahayanya yang menebas satu persatu wujud yang masih mencoba bertahan. Setiap tebasan tidak meninggalkan luka, melainkan langsung memusnahkan musuh menjadi debu gaib yang tersapu arus medan pertempuran. Kiwanasela dan Kiwanataru bergerak di sisi lain. Yang satu menekan dari bawah, membuat tanah gaib mengeras dan menjerat kaki-kaki sukma musuhnya. Yang lainnya menyerang dari atas, menghantam dengan tekanan berlapis yang memecah konsentrasi dan ikatan ilmu. Tidak ada ruang untuk melarikan diri. Medan itu telah menjadi kurungan yang sempurna. Wanarupa mengunci semuanya. Dia menerjang ke tengah pusaran tanpa ragu. Wujud aslinya kembali menampakkan jejak kekuatan lamanya. Serangannya langsung, keras dan tepat sasaran. Setiap hantaman tubuhnya memutus simpul energi yang menopang keberadaan lawan. Serangan terakhir datang hampir bersamaan. Tebasan 4 pedang dari Gatrapawira, tekanan dari Kiwanasela dan Kiwanataru, serta hantaman Wanarupa menyapu bersih seluruh medan pertarungan. Tidak ada satupun makhluk yang tersisa, dan tidak ada jejak untuk kembali. Medan gaib bergetar keras sekali lagi lalu mengempis. Lapisan-lapisan yang terbuka menutup kembali, tekanan energi hitam menghilang, dan cahaya asing padam, lalu udara kembali ringan. Di dunia nyata, angin kencang yang sejak tadi mengamuk perlahan mereda. Pepohonan berhenti berguncang, suara-suara aneh menghilang menyisakan kesunyian malam yang berat namun utuh. Pertempuran telah berakhir, dan di atas tanah Karang Anom, keseimbangan kembali ditegakkan dengan tegas dan tanpa sisa. Perlahan-lahan pusaran di lapisan tak kasat mata merapat.
Sukma Sudiro yang sejak tadi berdiri tegak di medan gaib mulai ditarik kembali, menyatu mengikuti jalur nafasnya. Getaran terakhir mereda, panas Sindung Geni menipis dan kesadarannya kembali bertaut utuh dengan raganya. Dadanya naik turun dalam satu tarikan nafas, bukan kelelahan melainkan penutup dari sebuah kerja keras. Di dalam rumah, tubuh Sudiro yang sejak tadi duduk bersila akhirnya bergerak. Kelopak matanya terbuka, wajahnya tenang, tidak menyisakan jejak pertempuran yang baru saja terjadi di lapisan lain. Dia bangkit perlahan, merapikan nafas lalu berdiri mantap. Lek Pujo yang menunggu sejak tadi segera mendekat. Di belakangnya, Sri Kanti dan Bule Asih menahan cemas yang belum sepenuhnya luruh. "Aku harus pergi ke rumah Pak Deminto, Bu," ujar Sudiro sambil menatap ke arah Sri Kanti. "Iya Pak, hati-hati," balas Sri Kanti yang tidak sedikit pun merasa khawatir terhadap suaminya. "Aku ini tidak ngerti sama kalian ini, Sri. Kenapa kalian kok tidak ada rasa takut gitu loh?" gumam Bule Asri dengan wajah heran. "Mereka ini sudah terbiasa dengan hal-hal gaib, Bu. Sudah, tidak usah dipikirkan. Sekarang sebaiknya sampeyan tidur. Aku akan menemani Sudiro ke rumah Mas Minto," sahut Lek Pujo yang membuat Bule Asri menggelengkan kepalanya. Sebelum melangkah keluar, Sudiro menegakkan niat. Di sekeliling rumah penjagaan diperkuat. Wana Rupa, Gatra Pawira, Wana Sela dan Ki Wana Taru mengambil posisi yang tak terlihat oleh mata biasa, namun kehadiran mereka nyata dan siap. Sri Kanti dan Bule Asih kini berada di bawah perlindungan mereka secara penuh. Pintu rumah besar itu dibuka, udara malam yang masih menyisakan getaran menyambut langkah mereka. Sudiro melangkah keluar bersama Lek Pujo, tidak ada lagi keraguan di wajahnya, tidak ada tergesa, dan setiap langkahnya terukur seolah dia berjalan di atas garis yang telah lama dia kenal. Sesampainya di rumah Mbah Minto, langkah Sudiro dan Lek Pujo terhenti sejenak di ambang halaman. Pemandangan di hadapan mereka masih menyisakan jejak kekacauan yang belum sepenuhnya pulih. Kursi-kursi kayu bergeser dari tempatnya dan beberapa terbalik. Tikar ruang tengah kusut dan bergulung tak beraturan. Di sudut dekat pintu, kendi air terguling, meninggalkan bekas genangan yang telah mengering setengahnya. Rumah itu seperti baru saja dilewati oleh angin besar yang memilih jalannya sendiri. Namun, di tengah kekacauan itu suasana tidak lagi mencekam. Baru saja Widanu pergi, Diro, setelah dia membereskan kekacauan yang terjadi di sini, ujar Mbah Minto dengan suara gemetar. "Maafkan aku, Pakde, tapi setelah ini sepertinya tidak akan ada lagi kekacauan seperti tadi," balas Sudiro penuh keyakinan. "Tidak apa, Diro. Justru kamilah yang seharusnya mengucapkan terima kasih, karena ini adalah akhir dari masa kelam desa Karanganom," ucap Mbah Minto dengan nafas lega. Sudiro mengangguk pelan ke arahnya, sebuah isyarat sederhana namun penuh makna. Kehadirannya seperti jangkar yang ditancapkan kembali ke tanah. Rumah itu masih berantakan, malam belum benar-benar berakhir dan ancaman mungkin belum sepenuhnya lenyap. Namun untuk pertama kalinya sejak kekacauan itu pecah, Mbah Minto merasakan ketenangan yang nyata. Di sisi lain, Widanu yang kembali bertemu dengan Rajiman segera melangkah menuju rumah Mbah Barno. Malam itu, langit Karanganom kembali cerah. Lampu-lampu rumah warga menyala berderet di sepanjang jalan desa yang masih menyimpan sisa dingin malam. Angin berembus pelan, tidak lagi membawa tekanan seperti sebelumnya. Seolah alam ikut merasakan bahwa bahaya besar telah berlalu. Sesampainya di rumah Mbah Barno, lampu teras masih menyala terang. Begitu juga lampu di ruang tamu, tanda bahwa penghuni di dalam masih terjaga dan menunggu. Begitu Widanu melangkah masuk ke halaman, tantri yang sejak tadi mondar-mandir di ruang depan langsung berhenti. Wajahnya yang semula tegang seketika berubah. Nafasnya terlepas panjang dan tanpa sadar dia melangkah mendekat.
Kali ini Tantri tidak lagi sungkan. Tidak ada jarak canggung seperti sebelumnya. Dia berdiri tepat di hadapan Widanu, menatap wajah pemuda itu seolah ingin memastikan bahwa semua benar-benar telah selesai. Ada kekhawatiran yang belum sepenuhnya padam di matanya, namun kini bercampur dengan rasa lega yang tulus. "Sampai Anda apa-apa, Mas?" ucap Tantri dengan suaranya yang lirih. Widanu membalas tatapan Tantri dengan senyum tipis. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya tenang. Dia mengangguk pelan, memberi isyarat sederhana bahwa dia baik-baik saja. Tantri ikut tersenyum, canggung namun hangat, lalu mempersilakan Widanu masuk. Tidak lama kemudian, Tantri menyuguhkan teh hangat dari dapur. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan sisa ketegangan yang baru saja dilepas. Rajiman yang peka dengan perubahan suasana memilih duduk agak menjauh. Dia pura-pura sibuk memainkan senter di tangannya, meski sesekali melirik dengan senyum tipis, seolah sengaja memberi ruang tanpa harus mengatakannya. Widanu dan Tantri duduk berhadapan. Tidak banyak kata yang terucap, namun keheningan di antara mereka terasa berbeda. Tidak kosong, melainkan penuh makna. Tantri kini menatap Widanu tanpa rasa sungkan, tanpa dinding yang biasanya dia pasang. Ada keberanian baru di sana, keberanian yang lahir dari rasa khawatir dan takut kehilangan. Widanu pun merasakannya. Untuk pertama kalinya kehadiran Tantri bukan sekedar bagian dari rumah Mbah Barno, melainkan sesuatu yang mengikat batinnya. Dia tidak mengungkapkan apapun, namun caranya mendengarkan, caranya diam, seolah menyatakan bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Malam itu, di tengah desa Karang Anom yang kembali tenang, di bawah cahaya lampu rumah sederhana namun hangat, sebuah ikatan mulai tumbuh. Belum diucapkan dan belum diberi nama, namun cukup kuat untuk dirasakan oleh keduanya. Ikatan yang lahir dari kekhawatiran, keberanian, dan kehadiran di saat yang paling penting. Setelah perang gaib yang mengguncang rumah peninggalan orang tua Sudiro serta beberapa rumah warga lainnya, malam-malam di desa Karang Anom perlahan kembali menemukan sunyinya. Angin kembali berhembus wajar, tidak lagi membawa bisikan ganjil atau hawa menekan yang membuat dada sesak. Pematang sawah kembali gelap oleh bayang pepohonan, bukan siluet-siluet aneh yang dulu kerap terlihat sekilas lalu lenyap. Anjing-anjing desa kembali menggonggong pada waktu yang semestinya, bukan melolong panjang tanpa sebab, seolah sadar dan mulai menutup luka yang sempat menganga. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian ganjil. Pagi datang dengan embun yang jujur, siang terasa terang tanpa rasa berat, dan malam turun tanpa menyisakan ketegangan. Warga yang sebelumnya enggan keluar rumah setelah matahari tenggelam kini mulai berani duduk di teras, bercakap pelan sambil menyeruput kopi atau sekedar mengawasi jalan desa. Ketakutan yang dulu tak terucap kini mulai luruh, meski bekasnya masih tertinggal di ingatan. Di tengah ketenangan yang kembali merambat itu, sebuah perubahan nyata terjadi. Lurah Marno yang selama ini dikenal keras kepala dan tertutup, mendadak mengeluarkan perintah yang mengejutkan banyak pihak. Jalur-jalur air irigasi yang lama terkunci kini dibuka kembali. Pintu-pintu air yang berkarat digeser. Aliran sungai kecil yang sempat mati suri kembali bergerak, menyusup ke parit-parit, mengalir ke sawah-sawah yang selama ini merana. Tanah yang sebelumnya merekah dan berdebu mulai menghitam oleh air. Benih-benih padi yang hampir menguning sebelum waktunya kini berdiri sedikit lebih tegak, seolah merasakan kesempatan kedua yang jarang datang. Di beberapa petak sawah, warga terlihat berhenti sejenak menatap aliran air dengan mata berkaca-kaca, lalu melanjutkan bekerja dengan gerakan yang lebih mantap dan penuh harap. Perubahan itu disambut haru, namun juga penuh kewaspadaan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada perayaan besar, hanya anggukan-anggukan kecil dan senyum yang muncul perlahan, serta doa-doa lirih yang dipanjatkan dalam diam.
Para petani turun ke sawah dengan langkah yang lebih ringan, menengadahkan wajah ke langit yang pagi-paginya terasa lebih ramah dari biasanya. Di antara mereka, bisik-bisik syukur terdengar bukan semata karena air kembali mengalir, tapi karena rasa tertekan yang selama ini mengekang mulai mengendur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Desa Karang Anom bekerja dalam suasana yang tenang, tanpa rasa diawasi dan tanpa rasa ketakutan dan ancaman. Namun, jauh di bawah kesadaran warga, satu hal tetap tersimpan rapi. Ketenangan itu terasa berharga dan harus tetap dijaga.